Dikasih kesempatan atau langsung cerai? Kayak gini, Nah, ya langsung cerai. Enggak lah, itu namanya kan kayak makan hati sendiri ya. tapi di mata cewek Cindo itu berarti masih bisa membuat penasaran. Atau iya atau enggak? Kenapa dia disebut cokil gitu? Oh, nggak masuk itu kalau nilai 1 sampai 10 berapa? 3, Cewek Cindo yang ya kelasnya kayak Cinta Laura lah. gak masuk akal aja bisa dapetin Nggak gitu. masuk akal. Cici nih, misalkan sama pacar atau sama keluarga. Keluar atau tetap nonton? Keluar. Keluar. Kenapa? Padahal sudah beli tiket, sudah beli popcorn nih. Jadi kan alasan si cewek itu karena kena penyakit dari si cowok. Tapi sedangkan alasannya yang cowok itu karena yang cewek nggak mau disentuh. Nah, menurut Cici kalau tadi lihat dari video, coba diputarkan nih ceweknya tadi. Itu mana yang lebih ini kurang cantik apa enggak sih? Ya, cantik sih sebenarnya. Cantik. Terus siapa yang salah? Kalau dari ceritanya sih, kan tadi ngomong ceweknya nggak mau disentuh kan, karena ada penyakit. Berarti kan otomatis cewek ini nggak mau disentuh, karena alasannya berarti kan dari cowoknya itu yang bawa penyakit ke dia, makanya dia nggak mau disentuh lagi. Berarti yang salah? Harusnya ya dari cowoknya kenapa nggak mau check up dulu atau apa gitu kan. Gitu ya? Kalau misalnya mungkin backgroundnya dulu suka kesana sini, itu kan harusnya kalau sebelum nikah harus check up kan, ya nggak sih, harusnya kan gitu. Berarti tetap berarti Cici yang salah adalah cowoknya. Iya. Nah, ini kan tadi ada kata-kata juga bahwa si cowok ini main sampai 5 kali. 5 cewek dalam satu hari di Bali. Dan memang berdalih karena si cewek nggak mau disentuh. Itu juga menurut Cici yang salah cowoknya, bukan si cewek ya berarti ya. Berarti di sini karena kan gini, kan di sini ceritanya ceweknya nggak mau disentuh kan karena dia habis berhubungan sama cowoknya kan, bawa penyakit. Ya nggak salah dong kalau misal ceweknya nggak mau kan. Kalau misalnya cowoknya tahu loh ya, sadar kalau dia nggak mau karena dia bawa penyakit, harusnya kan menyembuhkan ya, maksudnya kayak check up ya, atau apa. Bukannya malah main sana sini kan harusnya. Oke, berarti kalau di mata cewek yang salah ini cowoknya. Menurut Cici cowoknya ganteng nggak? Ini tuh cowoknya ya, bener. Kalau menurut Cici cowoknya ini ganteng nggak sih? Ya. Sebenarnya not bad. Ya not bad, blasteran kan ya. Iya, blasteran ya kayaknya. Nah, terus kalau menurut Cici menanggapi kasus seperti ini tuh cowoknya red flag nggak menurut Cici? Red flag. Red flag. Apa yang membuat red flag? Apa hanya karena itu atau menurut Cici dengan cowok melakukan itu tuh di pikiran Cici apa sih? Ya kan, kalau udah punya, ini kan udah suami istri tuh. Ya red flag dong, masa langsung 5 cewek sekaligus itu kan. Jadi kurang ini ya, maksudnya kurang. Ya, maksudnya kayaknya kalau orang normal nggak mungkin kan kayak gitu. Tapi kalau semisalkan ya Cici jadi ceweknya, kalau di video ini kan ceweknya masih mau ngasih kesempatan untuk berubah ya. Kalau nggak berubah baru kita cerai. Nah kalau Cici sebagai ceweknya dikasih kesempatan atau langsung cerai? Kalau Cici menemui cowok seperti ini. Kayak gini, ya langsung cerai. Langsung cerai. Kenapa kok langsung cerai? Gak dikasih kesempatan sama sekali. Enggak lah, mau dikasih kesempatan gimana? Namanya cowok, kalau tabiatnya udah kayak gini, mau sampai ya apapun, meskipun dikasih waktu berubah, pasti bibitnya masih ada. Karena bawaannya cowoknya udah kayak sudah gini. Pasti seperti ini. Meskipun gini sih. Meskipun gini ya, nggak menjamin 100% berubah, tapi setidaknya pasti masih ada dikit. Dan itu makanya nggak mau ngambil risiko. Jadi gini, meskipun dia ganteng, kaya, badannya oke, wis perfect, cuma kekurangannya ini, apakah dia tetap nggak mau ngasih kesempatan? Enggak lah, itu namanya kan kayak makan hati sendiri ya. Ya percuma kan, maksudnya kayak fisik luarnya oke, tapi dalamnya bosok kan. Jadi ya tetap enggak. Sama karakternya Ibnu kan lebih baik hidupnya apa ya, biasa tapi bahagia, daripada kayak kecukupan, kaya dan lain-lain tapi isinya kayak gini kan stres rumah tangga. Oke, jadi buat kalian ya guys ya, kalau semisalkan percuma kalau misalkan ganteng, kaya, badannya bagus ya, itu bonus, famous, tapi kelakuannya seperti ini. Jadi kalau dari Cici, meskipun Cici suka pun tetap nggak mau. Enggak. Paling suka cara tampilan aja. Ya, cuman kayak menarik. Gitu. Tadi untuk saya itu tidak mungkin. Kalau untuk jadi pasangan kayaknya enggak. Oke. Koko gimana? Koko. Kalau menurutku gini ya guys ya, ini cuma pandanganku aja ya. Kalau menurutku dua-duanya salah. Kok bisa gitu? Kalau menurutku ya guys ya, ini mungkin bisa dicermati aja ya. Karena
pertama kalau menurutku di sini pasti sudah ada kurang komunikasi. Jadi sudah ada retak dulu dalam rumah tangga. Nggak mungkin gini. Kalau menurutku meskipun aku belum nikah ya, tapi nggak mungkin dalam suatu rumah tangga itu langsung tiba-tiba karena misalnya nggak mau disitu cerai. Itu karena orang saya itu nggak berdasarkan dengan itu. Tapi kan ini sudah. Nah ini contoh dulu. Okay. Nah, terus kalau menurutku adalah awalnya memang ada kurang miskomunikasi. Jadi mungkin yang ceweknya juga kurang aware. Jadi di awal dia seharusnya dia pasti pada saat pacaran dia sudah tahu tabiatnya si cowok. Harusnya. Kalau sudah tahu harusnya setelah nikah langsung sama-sama cek. Itu yang menurutku itu ya karena cewek biasanya lebih aware. Nah, terus karena tidak diinfokan akhirnya tertular lah. Nah, pada saat tertular pun si cewek menurutku tidak bisa menghandle dalam artian ayo kita cari jalan keluar. Nah, kita kan nggak tahu kalau di sini aku kan nggak tahu kalau dibahas apa enggak, cuma menurutku dua-duanya keliru. Jadi karena dari awal sudah enggak komunikasi nggak bagus, retak, makanya biasanya gini sih. Nggak tahu kalian setuju apa enggak ya guys ya? Cowok kalau enggak dapat perhatian, gini, cowok bisa main, apalagi dalam satu hari 5 cewek, itu pasti istrinya kurang banget perhatian. Itu harus harus kita lihat. Jadi kalau cowok nggak bisa dapet di sini, dia pasti akan cari di tempat lain. Betul, benar. Nah, harusnya pentingnya komunikasi. Makanya itu kalau menurutku mungkin kurang di sana. Jadi menurutku dua-duanya salah. Si cowok harusnya kalau nggak dapat perhatian dari si istri, jangan lari ke sana. Tapi si istri pun juga harus ngerti bahwa si cowok itu adalah makhluk normal, jadi membutuhkan. Nah, menurutku kalau cerai hanya karena tertular, itu adalah bukan definisi dari suatu pernikahan. Makanya dalam pernikahan kan ada ngomong sampai maut memisahkan, ini bukan maut menurutku. Iya, tapi dari sini aja udah kelihatan gitu. Maksudnya apa ya? Belok. Ya, betul, benar-benar kelihatan belok. Makanya itu ya, mungkin teman-teman tahu, aku nggak bilang si cowok benar, tapi aku juga nggak bilang si cewek benar. Menurutku dua-duanya salah. Nah, ya, karena kalau apalagi dia sudah punya anak ya kayak ya, sudah punya anak atau belum? Sudah punya anaknya 2, ya toh, betul ya. Kalau sampai cerai karena masalah seperti itu, ya, itu menurutku kurang bagus. Kecuali kalau misalkan ya tapi tetap gimana dalam beberapa orang selalu mempertahankan hubungan karena dia punya anak. Tetapi ini kan si cowok itu punya alasan kenapa kok nggak mau kok sampai main cewek, meskipun itu salah ya. Tapi menurutku sih tetap dua-duanya salah lah. Ya, disalahin. Karena nggak mungkin bisa meledak sampai seperti ini. Salahnya pasti tapi banyak di cowoknya sih. Iya, cowoknya tetap salah. Ceweknya pun juga salah, tetap ada salahnya karena sama-sama kurang aware. Kan nggak mungkin dong, kalau kita dari awal pacaran kan terus, pasti udah kelihatan kan. Nah, bibitnya pasti kelihatan. Nah, misalkan Cici nih pacaran sama cowok seperti itu, pasti kan, waduh, ini kayaknya harus cek dulu nih. Nah, apalagi kan untuk jangka serius. Menurutku sih itu sih. Oke? Kira-kira dari Cici ada yang mau ditambahkan nggak dari peristiwa ini? Jadi, kalau menurut kalian gimana? Nanti di komen aja. Tapi terakhir, kalau dari Cici ada yang mau ditambahkan nggak? Enggak sih, sudah cukup ya? Oke. Berarti kasus pertama, case close. Intinya adalah, kalau menurutku, yang salah dua-duanya. Karena di awal ada kurang miskomunikasi. Kalau dari Cece yang salah si cowok. Kebanyakan si cowok. Si cowok. Cewek atau cowok atau dua-duanya? Ceweknya ada sih. Kan tadi aku di awal bilang. Berarti kalau dari Cece tetap sama seperti aku, dua-duanya salah, tapi lebih banyak di cowok. Kalau menurutku dua-duanya salah, tapi menurutku imbang. Soalnya kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan si cewek ini sehingga cowok ini nggak betah sampai cari keluar. Soalnya gini, menurutku cewek itu bukan makhluk bodoh. Kalau dari awal gini, kalau ini sudah bebet seperti ini dari awal pasti ada BBT, nggak mungkin dinikahi. Nah kalau ternyata di awal nggak ada masalah kok dinikah seperti ini, berarti ada yang nggak beres. Nggak beresnya kemungkinan dari perlakuan si cewek yang berubah juga bisa. Dan kita nggak pernah tahu kalau orang sudah punya anak. Jadi menurutku seperti itu, menurut dia seperti itu. Menurut kalian mana yang benar ya guys ya? Komen di kolom komentar. Oke ya. Nanti kita akan lihat siapa yang lebih benar. Oke. Sekarang kita ganti ke topik kedua. Sebelumnya pernah tahu Satria Mahathir belum? Pernah tahu. Pernah tahu? Pernah dengar. Cuman nggak ngikutin. Menurut Cici Satria Mahathir itu siapa sih? Seleb TikTok nggak sih? Seleb TikTok atau aku sendiri juga nggak ngerti sih. Maksudnya Satria Mahathir itu masuk di golongan apa ya gitu loh?
Ya, aku juga nggak ngerti. Kalau menurut Cici apa? Selebgram, artis, Enggak sih, karena mungkin dia yang viral dibilang cogil-cogil itu kan. yang Ya mungkin karena cogil-cogil. itu ya, akhirnya sekarang Jadi viral banget. Tapi uh-uh, sempat dengar seliweran. seliweran. Terus pernah nggak sih Cici terpikir apa kayak penasaran siapa sih ini gitu? Cari atau nggak tertarik? Pernah sih kayak mikir ini siapa sih kok lewat terus, cuman nggak nyari tahu juga. Jadi gini, kan berarti menurutku tak simpulkan aja ya. Meskipun Satria Mahathir itu yang disebut cogil itu segitu kayak dilihat orang nggak apa kayak nggak jelas gitu ya. Tapi di mata cewek Cindo itu berarti masih bisa membuat penasaran. Atau iya atau enggak? Atau cuma Cici aja? Enggak sih. Kan maksudnya viralnya kan karena dia dibilang cogil kan. Jadi kan pasti orang-orang mikir kayak maksudnya cogil nih gimana sih hari ini gimana gitu. Berarti yang membuat Cece sebagai cewek Cindo itu penasaran itu bukan Satria Mahathir ya? Bukan. Tapi kata-kata cogile. Kenapa dia disebut cogil? Gitu. Oke. Berarti sekali lagi bukan orangnya sih ya. Bukan. Nah kalau menurut Cece, kita lihat dari penampakannya dulu. Coba sih fotonya yang jelas. Kalau menurut Cece, tampangnya masuk nggak sih untuk kelas cewek Cindo? Kira-kira berapa sih? Maksudnya masuk di standar cewek Cindo nggak? Kalau kita pengen tahu nih ya pendapatnya dari perwakilan cewek Cindonya Malang Surabaya nih guys. Kalau Cece lihat nih dari tampangnya. Kita jangan lihat sisi ini ya. Kita jangan lihat sisi negatifnya ya. Waktu dia joget-joget nggak perlu. Tampangnya dulu aja. Gimana ya? Bisa ngomong kan selera orang. Oke, kalau menurut Cece. Menurutku. Kalau dari aku. Kamu apa jujur aja kan? Ini toh apa? Ya. Kalau dari aku enggak masuk. Enggak masuk itu kalau nilai 1 sampai 10 berapa? Mungkin 3. 3 aja ya? Kenapa kok 3 Cece? Apa yang membuat dia dikasih nilai 3? Kalau menurut Cece, dari karakternya Cece sebagai cewek Cindo nih. Mungkin satu karena emang itu kayak aku ngomong tadi kan, tipe orang beda-beda. Tapi kalau Cece lihat, ya apa sih yang membuat kayak, kok cowok ini gini, tak kasih nilai 3 nih, kayak gitu. Apa yang lihatnya kayak apa terbayang-bayang cogilnya, apa memang mukanya memang. Tapi kalau dari mukanya sendiri saya emang kalau menurutku ya bukan tipeku, mesti kayak kurang lah. Jadi yang membuat nilai 3 itu adalah stigma juga karena kan terkenalnya jelek. Berarti sebenarnya kalau dia tidak terkenal stigma jelek, berapa nilai? Tetap 3. Soalnya kan bukan tipe. Nah, apa sih yang membuat elek itu ndek mana ya? Lek tipe maksudnya kan B tipe kan macam-macam. Kurang tinggi, kurang putih, kurang Chinese lah. Kalau di Satria Mahathir yang satu alasan utama yang membuat ini bukan tipe nggak masuk tipe Cece apa? Karena mukanya apa? Jelek tatone kayak kulit atau apa? Enggak sih ya, enggak suka aja. Ya memang nggak suka lah. Oke wis. Lihat mukanya kayak. Oke, terus apakah Cece tahu bahwa dengan Cece ngomong seperti ini sebenarnya Satria Mahathir itu punya banyak cewek, dia sudah menikah ya. Kalau nggak salah istrinya mantannya juga cantik loh. Dia ini nanti mungkin teman-teman yang tahu ya, ini mantannya cantik. Mantan istrinya ya. Dan dia sudah tiduri kurang lebih 28 cewek sudah pernah ditiduri sama dia. Apa yang terbesit di pikirannya Cece ini? Melihat cowok seperti ini, padahal modelannya seperti ini, tapi 28 cewek. Cuman bisa ngomong satu sih kayak kok bisa gitu. Kok bisa? Apa Cece? Menurut Cece, apakah memang cewek itu suka yang bad boy seperti ini gitu? Padahal gini, dia pasti kalau dari kata-katanya sih, dia juga nggak suka cewek yang pakai Android. Waduh. Karena yang pakai Android itu katanya bukan levelnya. Bahkan yang katanya Pevita Pierce, Cinta Laura yang pakai Android pun sekelas mereka itu bukan levelnya. Gimana pendapatnya Cici melihat Satria Mahathir sebagai cewek Cindo? Apa sih? Kayaknya nggak bisa ngomong gitu loh. Iya, nggak bisa ngomong ya. Kenapa? Cici setuju nggak kalau dia bilang cewek kalau pakai Android itu bukan levelnya. Jadi tadi kan dia bilang cewek yang kayak suka nongkrong di warkop yang pokok cewek-cewek kelas bawah lah. Setuju nggak? Enggak. Kenapa? Kan Android nggak selalu terkesannya jelek ya. Maksudnya kan ada juga HP Android yang melebihi harganya bukan. Jadi kan bukan dalam arti dengan cewek pakai HP Android dia bisa kayak istilahnya kan kayak jelekin kan berarti.
kan apa ya, harusnya kan enggak pantas kayak gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong nggak mau punya HP Android, ya sama aja dong kayak misalnya ceweknya cuman pakai iPhone 7 atau iPhone 5, kan yang penting iPhone kan. Betul. Ya kan harganya HP Android aja kadang lebih bisa tinggi. lebih tinggi ya. Nah, gitu. Tapi dia berpendapat seperti itu dan dia juga berpendapat bahwa cewek yang pakai HP Android itu bukan levelnya. Karena levelnya dia adalah cowok yang pakai boba. Boba itu berarti ya minimal iPhone 11, 12, 13 dong pasti. Gimana kalau menurut Cici seperti itu? Dengan cowok yang seperti ini, kalau Satria Mahathir itu di mata cewek Cindo sih, gimana sih? Langsung aja to the point aja, wis. Kalau aduh kok gini-gini terserah. Apa nih pendapatnya? Mungkin sebelum dia ngomong gitu harus lihat dirinya sendiri dulu ya. Jadi sebelum ngomong harus lihat dirinya sendiri. Iya, kalau menurut Cici, dirinya itu seperti apa sih memang? Cicilannya. Ya kan bisa dilihat sendiri dari berita-beritanya gimana. Kayak kurang ini ya. Kayak kurang aja dengan cara ngomongnya dia kayak gitu. Jadi kayak kurang, waduh kamu itu sopo sih kan kayak gitu ya. Soalnya gini weh, kalau tiba-tiba Satria Mahathir datang ke sini, mau deketin Cici, apa yang akan Cici lakukan? Kabur. Loh kenapa? Misalkan dia datang kayak bawa Ferrari, mungkin bodinya sudah bagus, tato hilang semua. Nggak mau? Nggak. Kenapa aja nggak mau? Ya nggak mau. Ya kayak yang aku bilang tadi kan, bukan tipeku. Bukan tipe. Jadi kalau bukan tipe sudah nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Dan kalau misalkan nih, Cece punya temen. Terus temennya Cece tuh, ini tipenya dia. Dia deketin temennya Cece, tapi ini temennya Cece temen deket. Cece kasih jalan nggak? Cece biarkan nggak temennya Cece jalan sama dia? Aku pasti pertama bakal bilangin dia. Kayak, kan namanya sesama temen cewek, sahabat kan pasti harus saling ngingetin kan. Ya cuman bisa sekedar saling ngingetin sih. Jadi nggak bisa maksa untuk tidak sama dia. Nah, selanjutnya kan ya yang penting udah beritahu gimana. Kan keputusannya dia, kan nggak bisa maksa. Oke, berarti tetap akan mengusahakan meskipun teman jangan sama dia. Ya. Sekarang kalau ibarat bukan teman tapi saudara, mungkin sepupu atau adik sendiri. Ya sama. Nggak, maksudnya tetap kalau meskipun adik atau sepupu pun cuma bisa ngomongnya aja. Atau harus divorce jangan. Ya mungkin kalau ke saudara lebih apa ya? Lebih force, lebih keras. Jangan gitu ya. Kalau bisa jangan. Berarti di mata seorang cewek Cindo masuk kriteria apa nggak sih? Cici kan juga itu teman-teman Cici nih ya, kurang lebih kriteria seperti apa? Satria Mahathir ini mungkin nggak sih mendapatkan seorang Cindo? Atau di mata cewek Cindo itu gimana? Ya mungkin sih, mungkin aja. Mungkin bisa dapat. Kenapa kok Cici ngomong yakin kemungkinan bisa dapat? Satria ini kan juga lumayan famous. Ya, duit juga kan. Oke, berduit. Kan siapa tahu ceweknya ngeliat duitnya. Duit mau. Tapi kalau lihat secara fisik atau ya mungkin ada, pasti ada, mungkin cuman berapa banding berapa mungkin ya. Berapa banding berapa? Aku nggak bisa ngomong juga kan. Oke. Tapi sekali lagi kita ulangi, kalau misalkan kita ngomong secara penilaian sekarang di mata Cece sebagai cewek Cindo, Satria ini nilainya 3. Itu sudah maksimal. Buat aku 3. 3 lah ya. Berarti anggapannya sudah tidak mungkin untuk kalau untuk mendapatkan Cece sudah dia nggak mungkin bisa lah ya. Enggak. Oke ya, nggak bisa ya. Oke, terus juga Satria Mahathir ini kemarin dapat berita, coba berita terakhirnya tentang Satria Mahathir adalah dia ditahan karena aniaya anak DPRD. Tapi dia di Batam waktu itu dia ada acara, tapi dia bebas dalam waktu kurang dari 15 hari. Karena punya backingan, katanya dia punya orang tua yang punya pengaruh dan sebagainya. Gimana menurut Cece? Udah kelihatan jelas kan, berarti dia pakainya kekuasaan. Semakin ilfil atau semakin kayak kaget, kayak terpesona gitu? Ilfil sih. Semakin ilfil. Apa aja sih membuat ilfil? Saya kan apa ya, kalau namanya orang kan dia ada salah kan tadi di penjara. Harusnya kan dia bisa sadar dan emang kayak nyadar kalau itu salah. Bukannya tambah kayak, aku emang salah, aku punya backingan. Itu kan kayak istilahnya kayak menyombong menyombongkan diri sih. Ya kayak menunjukkan kayak loh aku punya power, masih mau penjara aku bisa keluar. Oh berarti itu malah kalau menurut Cece, kalau dari pendapat Cece itu malah membuat cewek ilfil gitu. Karena kok kayak kamu kok kayak sombong gitu tuh. Sedangkan apa ya, istilahnya orang-orang yang di atasnya dia aja jauh-jauh dari dia kan nggak ada kayak maksudnya. Nggak perlu sampai seperti ini gitu ya. Gitu kan. Tapi kalau boleh tahu kita ngomong tadi dari muka, tapi menurut Cece dengan dia tatoan tuh kelihatan sangar apa nggak sih? Kan kebanyakan kan orang kan kalau tatoan kelihatan sangar ya, beberapa ada yang kayak wih keren. Kalau Cece melihat Satria Mahathir dengan tatoan tuh tambah ketok sangar, kelihatan sangar atau malah kelihatan aduh
Nggak banget gitu. Nggak banget. Nggak banget, nggak cocok. Nggak cocok. Secara fisik, secara muka, secara body kayak kurang banget menurutku gitu ya. Nggak cocok. Oke, jadi ya bagi yang nonton, menurut kalian gimana sih pendapatnya? Karena kan tadi aku tanya dari pendapat sisi cewek cindo ya. Jadi kalau dari Cece ngomongnya kemungkinan kecil kalau untuk seorang Satria Mahathir itu mendapatkan cewek cindo dengan dia yang masih seperti ini, kecuali dia mau berubah ya. Tapi kalau memang dari Satria Mahathir bisa mendapatkan cewek cindo, kira-kira apa sih reaksimu? Kalau misalnya dia bisa mendapatkan cewek cindo yang ya kelasnya kayak Cinta Laura lah atau gimana? Applause. Kenapa kok applause sih? Ya apa ya? Ya kalau dilihat-lihat kayak nggak masuk akal aja bisa dapetin. Nggak gitu. Masuk akal. Loh, tapi kan dengar-dengar cewek itu suka yang bad boy. Ini kan bad. Tapi bad boy crazy, bad boy sudah. Kenapa? Ya, bad boy ya? Gini. Bad boy kan. Bener nggak kalau cewek itu suka yang bad boy? Ya, benar. Bad boy tapi bukan yang seperti ini. Ini kriminal. Ini kriminal. Bukan bad boy lagi sudah. Tapi bad boy yang dimaksud yang disukai cewek yang menarik di mata cewek itu yang seperti apa sih? Waduh. Kasih satu contoh aja deh. Yang menarik di mata cewek yang bad boy. Yang menarik di mata cewek cindo ya. Stylenya atau outfitnya itu kan style. Bisa terus kayak misal. Jadi anggapannya cowok bad boy yang seperti apa sih yang menarik di mata seorang cindo? Kan kalau yang seperti ini kan nggak menarik ini ya, sama sekali ya. Ini kriminal ya, bukan bad boy ya. Kalau yang menarik yang seperti apa sih? Nggak bisa jelasin nih. Nggak bisa jelasin. Tapi satu-satu, misalkan cowok bad boy itu biasanya apa yang membuat cewek tertarik, cewek cindo tertarik? Dari stylenya? Sekedar lintas lihat gitu ya. Aura bad boy itu bisa kelihatan gitu? Ya, nggak tentu sih. Cuman kadang kan ada yang kayak tampilannya biasa ya ternyata bad boy. Ada juga yang tampilannya kelihatan bad boy ternyata enggak. Berarti definisi cewek bad boy menurut cewek yang disuka adalah oke gini, mungkin kesulitan kasih contoh gini, misalkan dia terkenal playboy, ganti-ganti cewek, tapi dia dalam treat seorang cewek sweet, menarik nggak? Enggak, karena kan tetap kayak hitungannya stigmanya playboy. Nah, tapi kalau misalnya dia sweetnya akhirnya berhasil cuman sama satu cewek itu baru. Loh, terus ya. Menurut TCC cowok bad boy yang seperti apa yang menarik? Mungkin kalau aku ya untuk Cece lah, untuk Cece. Mungkin dari pengalaman atau teman cerita. Boleh bad boy, maksudnya kayak dia mau minum, tapi cuman apa ya, enggak bad boy kan enggak terlalu dengan stigma main cewek. Oke. Ya, mungkin sih itu sih kayaknya. Jadi intinya boleh kamu minum, duduk dan sebagainya, tapi yang penting setia. Itu contoh bad boy yang cewek cindo suka ya. Jadi ya kan kurang lebih ya. Untuk dari Cece ya berpendapat ya. Oke, jadi kalau dari challenge itu bad boy yang bener lah, yang sekiranya masih bisa diterima, bukan yang seperti ini. Ini kan kriminal namanya. Jadi kalian harus tahu bahwa harus bisa membedakan bad boy yang disuka sama yang tidak disuka. Kalau dari topik Satria Mahathir kemungkinan sih itu ya. Jadi memang supaya teman-teman itu tahu gimana sih apa ya image seorang Satria Mahathir itu di depan cewek cindo. Karena kan dia kan mungkin kita nggak pernah tahu mantannya apakah ada cewek cindo atau enggak. Cuma memang mungkin teman-teman akan pengen tahu nih gimana pandangan seorang Satria Mahathir di depan cewek cindo ya, dan yang seperti tadi Cici jelaskan. Nah, bagi kalian yang mungkin setuju nggak setuju, sekali lagi komen di bawah ya C ya. Jadi kan ini kan cuma berpendapat karena kan memang Cici sendiri berhak untuk berpendapat dong gitu ya. Dan sekali lagi berarti intinya adalah meskipun seorang Satria Mahathir datang ke sini ya C ya, meskipun dia bawa Ferrari, badannya bagus, tatonya jadi, terus ya mukanya tetap gitu sih, cuma dia bawa uang, bawa Ferrari gini-gini, mau Cici atau enggak? Enggak mau, meskipun dia sujud enggak mau sih ya? Berarti intinya enggak. Dan kalau misalkan seorang Satria Mahathir bisa mendapatkan cewek cindo yang mungkin ya sekelasnya kayak Kates, tahu ya Kates, Agatha Chelsea, terus Cinta Laura, reaksi Cici adalah big applause. Hebat ya. Berarti dia bisa membuktikan bahwa suatu kemustahilan itu bisa menjadi nyata. Oke sih ya. Oke ya.
Kalian catat itu. Oke, next topik terakhir ini yang sempat viral ya. Jadi C mungkin pernah dengar juga, barusan coba diputar aja. Ini XX1 kebocoran. Ini di daerah Surabaya Timur ya, Pakuan City. Nah, Cici tahu nggak sih? Ini kalau mungkin teman-teman juga belum tahu bahwa sebenarnya waktu kita tadi searching XX1 ini sudah pernah beberapa kali kebocoran. Yang pertama ada di Solo Paragon tahun 2019, sama yang satunya lagi di Jakarta kayaknya ya, 2017. Nah, Cici tahu nggak berita ini? Kemarin sempat dengar nggak? Kalau yang di Pakuan City ya? Yang di Pakuan City, yang di lainnya belum. Tapi biasanya nonton kalau di Surabaya di mana sih? Di Pakuan City atau di Barat? Di Barat. Nah, tapi nyangka nggak kalau sebuah XX1 itu sampai kebocoran? Nggak nyangka itu dalam artian kayak itu hal yang mustahil gitu ya. Nggak mungkin lah seorang XX1 wis mewah tiba-tiba bocor. Nah, kalau misalkan Cici sebagai pengunjung nih, ibarat jangan yang nonton dulu, yang masuk aja antri tiket tiba-tiba bocor, apa yang akan Cici pikirkan pertama? Cici nih, misalkan sama pacar atau sama keluarga, keluar atau tetap nonton? Keluar. Kenapa? Padahal sudah beli tiket, sudah beli popcorn nih. Ya kan, gimana ya, kan bocor juga nggak nyaman juga ya. Jadi keluar. Oke ya. Nah kalau Cici itu kan kalau Cici sebagai yang pengunjung. Kalau sudah nonton, kemarin kan beritanya sampai mati lampu, listrik juga mati, ya bioskopnya pokok mati semua lah. Apa yang akan Cici lakukan? Maksudnya apa yang dipikiran Cici? Kalau udah tahu itu bocor kan pasti kena semua kan faktor ya tetap keluar, tetap langsung ngajak keluar. Nah, dan dengan dampak dari itu, apakah Cici mau nonton di sana lagi atau wes nggak apa-apa, paling ini cuma sekali, nanti berikutnya ya pasti nggak ada lagi, atau wes jangan nonton di sana lagi gitu. Kayak maksudnya kayak sudah ilfil gitu, atau oh ya wes kita maklumi lah bencana namanya gitu. Dimaklumi ya. Tapi sebelumnya pernah nggak Cici kayak misalkan pada saat nonton di XX1 itu ada kejadian-kejadian yang sekiranya mulai Cici kayak gini lah? Pernah, cuman mungkin yang nggak dingin aja sih. Apa yang nggak dingin aja, yang lebih ekstrim, yang paling ekstrim yang nggak biasa lah. Pernah nggak ngalamin? Nggak pernah sih ya. Oke, berarti kalau menurut Cece ini adalah hal yang sekiranya kalau kita sebagai pengunjung masih bisa dimaklumi dan maksudnya nggak sampai buat ilfil sampai nggak mau datang lagi ke sana gitu ya. Kalau dari aku sih untuk nonton lagi di sana ya pasti agak sedikit jangan kayak ada trauma tersendiri lah. Karena kan ini bukan cuma peristiwa yang cuma salah pesen dan sebagainya, enggak. Benar-benar peristiwa yang berkaitan dengan bangunan. Nah, kalau berkaitan dengan bangunan, menurutku ya dari pihak mallnya harus bisa meyakinkan lagi bagaimana caranya supaya orang-orang ini mau nonton lagi di XX1 dan jaminannya aman, tidak akan gini lagi. Nah, karena kan takutnya misalkan nih kita lagi duduk tiba-tiba kita kayak ada trauma jatuh air kan. Nah, mungkin itu masih trauma untuk beberapa orang. Jadi kalau menurutku sih memang akan ada beberapa orang yang mungkin agak sedikit trauma lah nonton di sana dan tidak mau kembali lagi. Tapi tidak tahu untuk harga tiketnya sendiri Pakuan City sama Pakuan Mall apa beda jauh ya harganya? Soalnya Pakuan City ini aku jarang main ke sana sih sebenarnya. Kalau Cici sering main ke sini ya, lumayan timur, agak jauh soalnya. Jarang sih kok main timur. Tapi pada saat Cici melihat berita ini, reaksi pertama Cici apa? Cici dulu lah. Ya itu kayak kok bisa ya, maksudnya bioskop udah ternama. Kok bisa banget tiba-tiba bocor sampai segitu ya? Terus Cici tahu berita ini dari mana? Cici lihat sendiri atau di-share keluarga? Di-share dari keluarga. Di-share dari keluarga. Nah, keluarga komentarnya apa sih? Melihat dari sisi orang tua lah. Paling cuma komen ya, kok bisa ya XX kayak gini. Oh, itu ada nggak komen yang paling parah gitu dari teman-teman? Misalkan aduh goblok ini kayak gitu. Oh enggak ada sih yang paling parah, komennya semua rata-rata biasa, cuma kaget aja. Tapi ada nggak temen Cici yang pada saat itu nonton di sini pada saat kejadian ini? Dia ngasih rekaman sendiri, nggak ada. Oke, tak rasa ini sudah cukup, topiknya juga sudah, karena kan ini nggak banyak yang akan kita bahas ya. Tapi mungkin dari teman-teman nanti yang memang nggak tahu berita ini, atau aku sih yakinnya pasti teman-teman juga tahu semua sih tentang berita XX1 kebanjiran ini. Menurut kalian gimana sih? Apakah itu kesalahan dari pihak mall atau pihak XX1 atau gimana? Karena kan memang ini suatu hal yang nggak biasa
Itu kalau dari Cici sendiri nih, sebelum kita tutup, menurut Cici dengan adanya bocoran ini sebagai pengunjung yang salah siapa sih? Misalkan kita minta pertanggungjawaban, kita yang salah siapa? Menurutku pihak mall, soalnya kan itu sebenarnya kan kalau misalnya dari pihak mall kan dia yang bangun, yang kan harusnya bisa lebih perhatiin struktur. Itu kalau menurut Cici berarti pihak mall. Oke, terus sekarang gini Cici, kalau misalkan tadi aku lupa tanya, kalau misalkan Cici sebagai pengunjung ataupun sebagai yang nonton, dengan adanya kejadian seperti ini, apa kompensasi yang Cici mau kepada Isiswan? Yang Cici setujui. Nah ini tadi aku belum tanya nih. Cici apa maksud kompensasi misalkan, waduh enak nonton kok kayak efek angin kayak CGV ya. Ternyata bocor. Apa kompensasi yang Cici mau? Mungkin kalau yang biasa pada umumnya masih mungkin dapat tiket. Kalau pada umumnya tiket apa? Dapat. Kalau gratis sama mungkin dapat popcorn, sesrat sama apa. Itu kalau umumnya. Itu kalau Cici, kalau dari Cici nih. Kan tadi kan umumnya. Kalau Cici sendiri kalau misalkan ditanya apa sih kompensasimu terserah kita kabulkan, apa dari Cici sendiri? Kalau aku sih mungkin ya kurang lebih pada kayak umumnya ya, soalnya kan umumnya bukan salahnya Isiswan juga kan nggak ada yang tahu bakal kejadian gitu. Berarti lebih pilih ganti tiket nonton atau ganti uang? Nah ini beda loh Ci. Soalnya kan ada beberapa yang aku mau ganti uang, kadang gini misalkan ya ada resto yang misalkan salah nyajikan makanan aja, dia dikasih tiket nonton dan dibalikkan uangnya. Ini serius. Mungkin ya baliknya sih uang, tapi kayak kalau mau nonton selanjutnya bisa dapat gratis film lain apa. Oh berarti direvisi kembali uang, nonton gratis gak usah popcorn atau masih ada popcorn? Masih karena ini ngomongnya bukan di film itu, maksudnya kayak selanjutnya. Oh berarti intinya kalau dari CC anggapannya kalau boleh berpendapat untuk Isiswan menghadapi pihak Isiswan untuk menghadapi yang seperti ini, kompensasi yang pantas diberikan kepada yang nonton itu adalah pertama ganti uangnya diganti, kedua kasih free tiket nonton sama popcorn. Itu sudah menenangkan hati sih. Cukup atau enggak? Ada tanggung jawab lah ya. Oke. Jadi kalau menurut kita sih untuk membahas Isiswan itu ya mungkin ada pembahasan yang lebih detail lagi nggak ya? Kita juga pengen tahu gimana pendapat dari teman-teman perihal tadi yang salah siapa ya itu ya? Yang salah siapa? Apakah memang pihak mall ataukah Isiswan? Karena setauku pihak mall memang menyediakan gedung, tapi pasti Isiswan sebelum bangun dicek dulu dong. Wih, misal nggak mungkin kalau gedungnya bocor semua terus dia masih bangun. Nah, yang kedua kompensasi yang bagus. Nah, tadi kan kalau menurut Celen kan itu tadi. Kalau menurut teman-teman apa nih yang bagus? Tak rasa sudah cukup sampai di sini podcast kita. Mungkin nanti kita ketemu di next podcast berikutnya aja ya. Yang kita akan bahas yang lagi viral. Pokok lagi viral, podcast ini pasti akan langsung muncul. Oke aja ya. Nanti kalau misalkan memang kalian masih pengen aku sama Cik Elon lagi podcast bareng, nanti komen tetap di bawah. Dan memang nanti sekali lagi yang mau follow IG-nya Cik Elon, nanti bisa follow di mana Cik, nama IG-nya yang sulit soalnya apa? Nama IG-nya nanti ditulis di bawah, tapi disebutkan aja Cik, nama IG-nya namanya ELNCLX. Ya, oke. Nanti pokok di bawah ini lah. Oke, Cek, kalau gitu sampai ketemu lagi. Dadah.